Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga sempurna, memantulkan cahayanya pada jendela-jendela tinggi di aula utama Hotel Bintang 5 tempat Raya melangsungkan pernikahannya. 250 tamu undangan telah duduk rapi, menebarkan aroma parfum mahal yang berbaur dengan wangi bunga lili dan mawar putih yang menghiasi setiap sudut ruangan. Raya berdiri di samping Riko, calon suaminya, di atas panggung pelaminan yang megah. Gaun pengantin putih yang ia kenakan terasa pas di badannya, sebuah mahakarya yang ia rancang sendiri, memadukan keanggunan modern dengan sentuhan tradisional. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena luapan kebahagiaan yang seolah tak bisa lagi tertampung di dalam dadanya. Ia melirik Riko, pria yang telah mengisi hari-harinya selama 3 tahun terakhir. Riko tersenyum, senyum yang selalu berhasil menenangkan Raya, senyum yang menjanjikan masa depan yang indah. Semua prosesi berjalan lancar dan hikmat. Ijab kabul telah terucap dengan lantang dan sah, diikuti tepuk tangan meriah dari para tamu. Kini, tibalah saatnya kedua orang tua memberikan restu dan sepatah dua patah kata. Ibunda Riko, Ibu Sonya, melangkah maju lebih dulu. Beliau adalah seorang sosialita ternama di kota itu, penampilannya selalu menjadi pusat perhatian. Hari ini, ia mengenakan gaun berwarna emas yang berkilauan, rambutnya disanggul tinggi dengan riasan wajah yang tegas. Ia meraih mikrofon dengan gerakan yang begitu anggun, seolah sudah terbiasa menjadi sorotan. Setelah Ibu Sonya, giliran Ibu Aminah, Ibunda Raya, yang akan memberikan restu. Ibu Aminah adalah kebalikan dari Ibu Sonya. Ia adalah seorang wanita sederhana yang membesarkan Raya seorang diri dengan membuka warung kecil di kampung halamannya. Raya menatap ibunya dengan penuh kasih sayang. Ibu Aminah tampak sedikit canggung di tengah kemewahan ini, namun ia terlihat begitu cantik dalam balutan kebaya berwarna biru lembut yang dijahitnya sendiri. Kebaya itu sederhana, namun di mata Raya, itu adalah pakaian terindah di dunia karena ditenun dengan cinta. Ibu Aminah berjalan perlahan ke arah panggung, senyum tulus tak pernah lepas dari wajahnya yang mulai dihiasi kerutan halus. Saat Ibu Aminah hendak mengambil mikrofon yang disodorkan, Ibu Sonya tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ibu Aminah berhenti. Suasana yang tadinya riuh rendah oleh obrolan para tamu mendadak hening. Ibu Sonya kembali mendekatkan mikrofon ke bibirnya, senyumnya kini terlihat berbeda. Ada sorot merendahkan di matanya yang tajam. Sebentar, ucap Ibu Sonya dengan suara yang sengaja dibuat terdengar manis, namun nadanya begitu dingin. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pada besan saya yang sudah berusaha keras untuk berdandan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara, memaksa semua mata tertuju pada Ibu Aminah yang berdiri kebingungan. Kemudian, dengan gerakan teatrikal, Ibu Sonya mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Ibu Aminah. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang begitu kejam. Walaupun ya, lanjutnya dengan nada mengejek yang lantang, dasar orang kampung, lihat pakaiannya norak seperti badut. Dunia Raya seolah berhenti berputar. Kalimat itu, begitu tajam dan menghina, menusuk langsung ke ulu hatinya. Ruangan yang tadinya hening kini pecah oleh suara tawa. Bukan tawa kecil atau tawa sopan, melainkan tawa terbahak-bahak yang puas dan menghina. Dan yang paling menghancurkan hati Raya, tawa paling keras datang dari Ibu Sonya, diikuti oleh Riko, pria yang baru beberapa menit lalu mengucapkan janji suci di hadapannya. Riko tertawa sambil menepuk-nepuk bahu ibunya, seolah baru saja mendengar lelucon terbaik di dunia. Keluarga besar Riko yang duduk di barisan depan pun ikut tertawa. Saling pandang seolah mereka semua ada dalam satu lelucon besar yang korbannya adalah ibu kandung Raya. Musik pengiring yang lembut langsung berhenti. Para tamu undangan yang lain hanya bisa terdiam. Sebagian besar tampak syok dan tidak nyaman, berbisik-bisik dengan wajah prihatin. Namun bagi Raya, semua itu tidak penting lagi. Pandangannya terkunci pada satu titik, wajah ibunya. Ibu Aminah hanya berdiri mematung di tengah panggung. Wajahnya pucat pasi, senyum tulusnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget dan luka yang mendalam. Namun, saat mata mereka bertemu, Ibu Aminah menggelengkan kepalanya pelan, sorot matanya seolah berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Sabar, jangan dirusak harimu." Permintaan tanpa suara dari ibunya itu justru menyulut api yang lebih besar di dalam diri Raya. Sabar? Tidak apa-apa? Harga diri ibunya baru saja diinjak-injak di depan ratusan orang, di hari pernikahannya, oleh keluarga yang seharusnya menyambut mereka dengan tangan terbuka. Dan pria yang ia cintai ikut menertawakannya.
Tidak. Ini bukan lagi tentang hari bahagianya. Ini tentang harga diri seorang ibu yang telah berkorban segalanya untuknya. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri Raya patah dan tergantikan oleh baja yang dingin. Kebahagiaan, cinta, dan harapan yang ia rasakan beberapa menit lalu menguap tak bersisa. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia punya. Dengan gerakan yang tenang dan mantap, ia menarik tangannya dari genggaman Riko. Riko menoleh, tawanya berhenti, wajahnya menunjukkan kebingungan. Tanpa sepatah kata pun, Raya melepas cincin pernikahan yang baru saja tersemat di jari manisnya. Ia meletakkannya di atas meja kecil di sampingnya. Kemudian, ia melangkah maju ke tengah panggung, mengambil alih mikrofon dari tangan pembawa acara yang masih termangu. Ia menatap lurus ke arah Riko dan Ibu Sonya, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh tamu undangan. Suaranya tidak bergetar, tidak juga meninggi. Dingin, jelas, dan menggema di seluruh aula yang kini sunyi senyap. Pernikahan ini, ujarnya dengan jeda yang terasa begitu lama, saya batalkan. Wajah Riko berubah dari bingung menjadi panik. Ibu Sonya berhenti tersenyum, matanya membelalak tak percaya. Seluruh ruangan hening seketika. Tidak ada satupun yang bersuara. Raya tidak peduli. Ia meletakkan mikrofon itu kembali, berjalan menghampiri ibunya yang masih membeku, lalu meraih tangan dinginnya. Kita pulang, Bu, bisiknya lembut. Di tengah tatapan ratusan pasang mata, diiringi teriakan Riko yang memanggil namanya, Raya menuntun ibunya turun dari panggung kehancuran itu, meninggalkan gaun pengantinnya, masa lalunya, dan sebuah janji pembalasan yang baru saja terpatri di dalam hatinya. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu yang sunyi. Raya menyetir mobil dengan tatapan lurus ke depan, sementara Ibu Aminah duduk di sampingnya, membisu. Kemegahan hotel, lautan manusia, dan gaun pengantin yang ditinggalkan terasa seperti mimpi buruk yang baru saja usai. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara mesin mobil yang membelah keheningan malam dan isak tangis tertahan dari Ibu Aminah yang berusaha ia sembunyikan. Raya bisa melihat dari sudut matanya, bahu ibunya bergetar hebat. Setiap isakan itu bagaikan sayatan pisau di hati Raya, menggoreskan luka yang lebih dalam daripada penghinaan itu sendiri. Setibanya di rumah mereka yang sederhana, kontras yang begitu tajam dengan kemewahan pesta tadi semakin memilukan. Rumah kecil itu penuh dengan hiasan dan bunga sisa acara syukuran kecil-kecilan yang mereka adakan kemarin. Hiasan itu kini terlihat seperti ejekan. Tanpa banyak bicara, Raya menuntun ibunya masuk ke kamar. Ia membantu ibunya melepaskan kebaya biru yang indah itu, menggantinya dengan daster yang nyaman. Ia menyelimuti tubuh ibunya, lalu duduk di tepi ranjang, mengusap lembut rambutnya yang masih beraroma harum dari salon. Tidurlah, Bu. Semuanya sudah selesai, bisik Raya. Ibu Aminah tidak menjawab. Ia hanya membalikkan badan, memunggungi Raya, dan Raya tahu, di balik punggung itu, ibunya sedang meredam tangisnya agar tidak terdengar oleh putri satu-satunya. Melihat ibunya seperti itu, pertahanan Raya akhirnya runtuh. Ia berjalan keluar kamar, menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Ia tidak menangisi pernikahan yang gagal atau cinta yang dikhianati. Ia menangisi luka di hati ibunya. Ia menangisi ketidakberdayaan ibunya saat dihina di depan semua orang. Rasa sakit itu begitu menyesakan, membakar dadanya hingga ia sulit bernapas. Malam itu, Raya tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, ditemani bayangan perabotan dan kenangan pahit yang terus berputar di kepalanya. Tawa Riko, senyum sinis Ibu Sonya, wajah pucat ibunya, semua terbayang jelas seolah baru terjadi beberapa detik yang lalu. Kesedihan yang ia rasakan perlahan mulai berubah bentuk. Seperti air yang membeku menjadi es, kesedihannya mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia bangkit, menyalakan lampu, dan berjalan menuju meja kerjanya. Gaun pengantin cadangan yang tergantung di sudut ruangan seolah menatapnya, saksi bisu dari kebahagiaan yang direnggut. Ia membuka laptopnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang sembab namun kini dihiasi sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot mata calon pengantin yang bahagia, melainkan sorot mata seorang ahli strategi yang sedang bersiap untuk berperang. Selama ini, Raya dikenal sebagai seorang desainer grafis yang brilian. Klien-kliennya adalah perusahaan besar yang sangat mengandalkan citra dan reputasi. Raya tahu betul cara membangun sebuah citra dari nol, dan ia juga tahu cara meruntuhkannya hingga menjadi debu. Reputasi di era digital, pikirnya, adalah istana yang terbuat dari kaca. Terlihat megah dan kokoh, namun sangat rapuh. Dan ia tahu persis di mana letak titik-titik retak pada istana kaca milik keluarga Sonya.
Beberapa bulan lalu, Rico pernah memintanya untuk membantu mendesain ulang logo dan materi promosi untuk bisnis catering dan wedding organizer milik Ibu Sonya. Sebuah bisnis yang dibangun di atas citra, eksklusif, berkelas, dan sempurna. Selama proses itu, Raya memiliki akses ke banyak informasi internal. Ia sering berkunjung ke kantor mereka, bahkan ke dapur utama. Ia mendengar banyak percakapan, melihat banyak hal yang seharusnya tidak ia lihat. Semua data itu, semua observasi kecil yang dulu ia anggap tidak penting, kini tersimpan rapi di dalam memorinya dan di dalam folder-folder di laptopnya. Dengan jari-jari yang bergerak lincah di atas papan ketik, Raya membuka sebuah folder rahasia yang ia beri nama Proyek Rico Oko. Di dalamnya ada segalanya. Daftar klien, daftar vendor, proposal lama, bahkan beberapa foto dokumentasi yang ia ambil untuk referensi desain. Ia mulai menyusun rencana. Balas dendamnya tidak akan dilakukan dengan amarah yang meledak-ledak. Ia akan melakukannya dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tidak akan menyerang mereka secara pribadi di depan umum. Ia akan menghancurkan apa yang paling mereka puja, apa yang menjadi sumber kesombongan mereka, bisnis, status sosial, dan harga diri mereka. Ia mulai menelusuri file-file lama, menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya. Ia ingat pernah mendengar Ibu Sonya mengeluh pada manajernya tentang harga daging sapi impor yang mahal, lalu menyuruhnya mencari alternatif lokal yang lebih murah tanpa memberitahu klien. Ia ingat melihat beberapa peralatan dapur yang sudah usang dan kurang terawat di bagian belakang. Ia ingat Rico pernah bercerita sambil tertawa, bahwa ibunya sering menunda pembayaran kepada vendor-vendor kecil, agar bisa memutar uangnya untuk gaya hidup mewah. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah gambaran yang jelas. Sebuah kelemahan fatal. Bisnis mereka berdiri di atas kebohongan. Dan Raya memegang semua benang untuk membongkar kebohongan itu satu persatu. Malam itu, di tengah keheningan rumahnya, di antara sisa-sisa hari pernikahannya yang hancur, sebuah rencana pembalasan yang sempurna mulai terbentuk. Kesedihan telah bermetamorfosis menjadi kekuatan. Air mata telah berubah menjadi amunisi. Raya menutup folder proyek itu, lalu membuka jendela peramban baru. Langkah pertamanya akan dimulai sekarang. Ia tidak akan beristirahat sampai Ibu Sonya dan Rico merasakan sakit yang setimpal. Sampai mereka mengerti bahwa harga diri seorang ibu sederhana jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan dan status yang mereka banggakan. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa, namun suasana di rumah Raya jauh dari normal. Aroma kopi hitam yang pekat menguar dari dapur, satu-satunya tanda bahwa kehidupan masih berjalan. Raya sudah duduk di depan laptopnya sejak sebelum fajar menyingsing. Wajahnya yang semalam basah oleh air mata kini terlihat tenang dan fokus. Ia tidak lagi terlihat seperti pengantin yang patah hati, melainkan seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang di medan pertempuran modern, dunia maya. Di seberang meja, Ibu Aminah sedang sarapan dalam diam. Ia tidak bertanya apa yang sedang dilakukan putrinya. Ia hanya menatap Raya dengan sorot mata yang mengandung campuran antara kekhawatiran dan kepercayaan penuh. Kehadiran ibunya yang tegar di sana, menjadi bahan bakar yang tak ada habisnya bagi api di dalam dada Raya. Rencana Raya tidak didasarkan pada emosi sesaat, melainkan pada data dan analisis. Bisnis catering Sonya dibangun di atas pilar citra dan reputasi. Mereka menjual mimpi pernikahan yang sempurna dan acara korporat yang mewah. Maka, Raya akan menyerang pilar itu hingga runtuh berkeping-keping. Langkah pertamanya adalah menciptakan narasi. Sebuah cerita tandingan yang akan menggerogoti kepercayaan publik terhadap merek catering Sonya. Ia tidak akan menyerang dengan satu akun palsu. Itu terlalu mudah dilacak dan dibantah. Ia menciptakan 5 persona digital yang berbeda, masing-masing dengan latar belakang, gaya bahasa, dan platform yang berbeda. Proses ini ia lakukan dengan sangat teliti, menggunakan jaringan internet pribadi dan perangkat lunak untuk menyamarkan jejak digitalnya. Persona pertama adalah Ibu Ratna, seorang ibu rumah tangga parubaya yang baru saja menggunakan jasa catering Sonya untuk acara syukuran putranya. Melalui sebuah akun di forum ibu-ibu dan ulasan di Google Maps, Ibu Ratna menulis dengan gaya bahasa yang sopan namun penuh kekecewaan. Ia tidak mencaci maki, ia hanya menjabarkan fakta-fakta kecil yang mematikan. Saya memesan paket buffet premium, tulisnya, di dalam menu tertulis jelas, daging sapi wagyu lada hitam. Tapi yang disajikan teksturnya sangat keras. Jelas sekali ini bukan wagyu, mungkin daging sapi lokal biasa. Kue-kue kecilnya juga terasa memakai mentega curah, bukan mentega impor seperti yang mereka janjikan di brosur. Sungguh tidak sepadan dengan harganya yang selangit. Saya merasa tertipu. Ulasan itu ditutup dengan kalimat yang menusuk. Untuk acara sepenting syukuran anak, saya sangat menyesal telah mempercayai catering Sonya.
Persona kedua adalah David, seorang manajer acara dari sebuah perusahaan multinasional. Melalui platform ulasan profesional seperti LinkedIn dan beberapa grup Facebook khusus penyelenggara acara, David menulis dengan gaya yang lebih teknis dan formal. Kekecewaan besar pada layanan catering Sonya untuk acara tahunan perusahaan kami. Beberapa staf kami mengeluhkan sakit perut setelah acara. Kami menduga ini akibat salah satu menu hidangan laut yang sepertinya kurang segar. Koordinasi dengan manajer lapangan mereka juga sangat buruk. Beberapa permintaan penting dari kami diabaikan. Untuk klien korporat, keandalan adalah segalanya, dan mereka gagal total dalam hal ini. Ia memberikan rating 1 bintang, sebuah noda merah yang mencolok di profil bisnis mereka. Persona ketiga, keempat, dan kelima menyasar target yang berbeda. Ada Citras Adi, pasangan muda yang menulis di blog pernikahan tentang pengalaman buruk mereka saat sesi mencicipi makanan. Mereka menyoroti kondisi dapur bagian belakang yang sempat mereka lihat secara tidak sengaja, menggambarkannya sebagai kurang higienis dan tidak terorganisir. Ada juga akun anonim di Twitter yang membalas salah satu cuitan promosi catering Sonya dengan sebuah utas pendek, menuduh mereka sering terlambat membayar honor para pekerja lepas. Raya menyebarkan ulasan-ulasan ini secara bertahap dalam kurun waktu beberapa jam. Ia membuatnya tampak seperti gelombang kekecewaan organik dari pelanggan yang berbeda-beda. Satu ulasan buruk bisa dianggap sebagai kasus terisolasi. 5 ulasan buruk dalam satu hari, di platform yang berbeda-beda, dengan detail yang spesifik dan meyakinkan, akan menciptakan sebuah pola. Pola itu mengirimkan satu pesan yang jelas. Ada yang sangat tidak beres dengan catering Sonya. Namun, Raya tahu itu saja belum cukup. Ulasan-ulasan itu butuh pemicu untuk meledak menjadi viral. Ia membuka profil Instagram milik Kuliner Jaya, seorang food blogger paling berpengaruh di kota itu dengan lebih dari 1 juta pengikut. Reputasinya dibangun di atas ulasan yang jujur dan terkadang brutal. Dari sebuah alamat email anonim yang baru saja ia buat, Raya mengirimkan pesan singkat kepada si blogger. Isinya bukan tuduhan, melainkan sebuah pancingan. Halo Mas Jaya, saya salah satu pengikut setia Anda. Belakangan ini saya melihat beberapa ulasan kurang baik tentang catering Sonya di internet. Padahal mereka dikenal sebagai catering papan atas. Mungkin ini bisa menjadi bahan investigasi yang menarik untuk konten Anda selanjutnya. Di dalam email itu, ia menyertakan 3 tautan keulasan paling detail yang telah ia tulis atas nama persona-persona fiktifnya. Raya mematikan laptopnya. Tugasnya untuk hari ini selesai. Ia tidak merasa puas, hanya ada kelegaan yang dingin. Ia lalu berjalan ke dapur, memeluk ibunya dari belakang. Ibu Aminah sedikit terkejut, lalu mengusap lembut lengan putrinya. Sudah, nak? Tanyanya pelan. Baru permulaan, Bu, jawab Raya. Mereka tidak perlu menunggu lama. Sore harinya, saat Raya sedang membantu ibunya menyiram tanaman di halaman depan, notifikasi di ponselnya berbunyi nyaring. Akun Instagram Kuliner Jaya baru saja mengunggah sebuah postingan baru. Bukan unggahan ulasan makanan biasa, melainkan sebuah tangkapan layar dari ulasan Ibu Ratna di Google Maps. Di bawahnya, sang blogger menulis sebuah keterangan yang membakar. Kaget. Selama ini dikenal sebagai catering Sultan, ternyata catering Sonya diduga melakukan penipuan bahan baku. Ini salah satu dari sekian banyak ulasan buruk yang masuk ke DM saya hari ini. Makanan tidak sesuai spek, bahan murahan, sampai ada yang bilang kurang higienis. Ada yang punya pengalaman serupa? Coba tulis di kolom komentar, kita bongkar sama-sama. Dalam hitungan menit, unggahan itu meledak. Kolom komentar dibanjiri ratusan, lalu ribuan tanggapan. Ternyata, banyak mantan klien dan bahkan mantan karyawan yang selama ini diam, kini merasa punya wadah untuk bersuara. Mereka membenarkan semua tuduhan itu, menambahkan detail-detail baru yang lebih mengerikan. Reputasi catering Sonya yang dibangun bertahun-tahun lamanya kini terkoyak di depan mata jutaan pengguna internet. Istana kaca itu mulai retak. Telepon di kantor catering Sonya berdering tanpa henti. Namun suara yang terdengar di seberang bukanlah suara klien yang ingin memesan, melainkan suara amarah dan pembatalan. Ibu Sonya duduk di kursi kulitnya yang empuk. Namun ia merasa seolah sedang duduk di atas bara api. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum angkuh kini pucat dan tegang. Di layar komputernya, ia membuka unggahan Instagram dari Kuliner Jaya. Jumlah komentar sudah mencapai puluhan ribu, dan setiap komentar baru terasa seperti tamparan di wajahnya. Namanya, merek yang ia bangun dengan susah payah sebagai simbol status dan kemewahan, kini menjadi bahan cemoohan publik. Ini pasti kerjaan si Raya. Anak kampung tidak tahu diuntung itu. Desisnya penuh amarah pada Riko yang berdiri di hadapannya dengan wajah tak kalah panik. Lihat apa yang dia lakukan pada bisnis kita.
3 klien besar membatalkan kontrak pagi ini. Kerugian kita sudah ratusan juta. Riko? Riko hanya bisa diam, menunduk. Tawa puasnya di hari pernikahan itu, kini terasa seperti bumerang yang menghantamnya telak. Ia tahu ini adalah kesalahannya. Kesalahan mereka. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Tanyanya dengan suara lemah. Bagaimana katamu? Bentak Ibu Sonya sambil berdiri dan mondar-mandir di ruangannya. Kamu yang harus memperbaikinya. Kamu laki-laki. Datangi perempuan itu, bujuk dia, minta maaf, lakukan apa saja agar dia menghentikan semua ini. Bilang padanya ibumu hanya bercanda, bilang dia salah paham. Bawa dia kembali padamu kalau perlu. Pernikahan itu harus terjadi untuk menyelamatkan muka kita. Bagi Ibu Sonya, ini bukan tentang penyesalan. Ini tentang pengendalian kerusakan. Harga dirinya sebagai seorang sosialita sedang dipertaruhkan. Riko, yang selalu patuh pada ibunya, mengangguk pasrah. Meskipun hatinya ragu, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Raya. Sore itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah sederhana Raya. Riko keluar dari mobil dengan setelan mahal yang terlihat kusut, sama seperti ekspresi wajahnya. Ia melangkah ragu menuju pintu rumah yang tertutup. Pemandangan ini begitu ironis. Dulu, ia selalu datang dengan penuh percaya diri, disambut hangat oleh Raya dan Ibu Aminah. Kini, ia datang sebagai seorang pesakitan yang datang untuk memohon. Raya yang membukakan pintu. Ia menatap Riko tanpa ekspresi. Tidak ada sisa cinta, hanya ada kekecewaan yang dingin di matanya. Mau apa kamu kesini? Tanya Raya dengan nada datar. Raya, aku mau bicara, kata Riko gugup. Boleh aku masuk? Raya tidak bergeming. Ia hanya bersandar di kusen pintu, melipat tangannya di dada, memberinya isyarat untuk bicara di situ saja. Riko menelan ludah, merasa terintimidasi oleh ketenangan Raya. Aku mau minta maaf atas nama ibuku. Mulainya dengan kalimat yang sudah ia hafal di sepanjang perjalanan. Ibu tidak bermaksud begitu. Beliau sedang banyak pikiran, mungkin hanya bercanda. Bercandanya keterlaluan, aku tahu. Tapi dia tidak sungguh-sungguh. Raya hanya menatapnya, diam. Keheningan itu membuat Riko semakin salah tingkah. Dan aku juga minta maaf. Lanjut Riko, suaranya semakin pelan. Aku seharusnya tidak ikut tertawa. Aku hanya terbawa suasana. Aku menyesal, Raya. Sungguh. Ia mencoba meraih tangan Raya, namun Raya menarik tangannya lebih dulu. Kamu menyesal karena kamu tulus, atau karena bisnis ibumu sedang hancur? Tanya Raya, setiap kata dalam kalimatnya terdengar begitu tajam. Riko terdiam. Pertanyaan itu tepat mengenai sasaran. Tentu saja aku tulus. Elaknya, meskipun sorot matanya menunjukkan kebohongan. Aku masih mencintaimu, Raya. Kita bisa perbaiki ini. Lupakan semua yang terjadi. Kita lanjutkan pernikahan kita. Aku janji ibuku akan minta maaf langsung pada ibumu. Saat Riko mengucapkan kalimat-kalimat itu, Raya dengan tenang menekan tombol rekam di ponsel yang sedari tadi ia genggam di belakang punggungnya. Ia sudah menduga Riko akan datang dengan permintaan maaf palsu seperti ini. Jadi, solusimu adalah aku harus melupakan bahwa ibuku dihina seperti binatang di depan semua orang? Aku harus melupakan bahwa calon suamiku ikut menertawakan penderitaan ibuku? Semua demi menyelamatkan bisnis dan nama baik keluargamu. Raya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Kamu tidak berubah, Riko. Kamu masih anak manja yang bersembunyi di balik kekuasaan ibumu. Sekarang pergilah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Raya menutup pintu tepat di depan wajah Riko, meninggalkan pria itu termangu di teras rumahnya. Permohonan maafnya yang tidak tulus itu, pembelaannya pada sang ibu, dan tawarannya untuk melanjutkan pernikahan, semuanya kini tersimpan aman dalam sebuah rekaman suara. Itu adalah amunisi kedua yang ia butuhkan. Malam itu, Raya kembali bekerja. Ia mengedit rekaman suara itu, memotong bagian-bagian yang tidak perlu, dan hanya menyisakan inti dari percakapan mereka. Pengakuan Riko bahwa permintaan maaf itu didasari oleh masalah bisnis, dan betapa dangkalnya penyesalan yang ia tunjukkan. Kemudian, dari nomor WhatsApp baru yang tidak bisa dilacak, ia mengirimkan file audio itu ke satu target spesifik. Ketua Arisan Sosialita tempat Ibu Sonya menjadi anggota terhormat. Ia hanya menambahkan satu kalimat pengantar, ini rekaman suara putra Ibu Sonya tadi sore. Mungkin ibu-ibu arisan perlu mendengar betapa tulus keluarga mereka. 2 hari kemudian, di sebuah restoran mewah, arisan bulanan para sosialita diadakan. Ibu Sonya hadir dengan kepala tegak,
berusaha keras menunjukkan bahwa gosip di internet tidak memengaruhinya sama sekali. Ia menyapa teman-temannya dengan senyum yang dipaksakan, memesan minuman paling mahal, dan mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik liburan mereka di Eropa. Ia sedang berusaha memegang kendali atas citranya. Namun, di tengah obrolan mereka, salah seorang anggota, yang kebetulan adalah saingan terberat Ibu Sonya, tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Sonya, aku dengar bisnismu sedang ada masalah, ya? Kasihan sekali." Ibu Sonya menegang. "Hanya gosip murahan dari orang-orang iri," jawabnya ketus. Wanita itu tersenyum licik. "Oh ya? Kalau begitu, mungkin kamu bisa jelaskan soal ini." Ia mengeluarkan ponselnya, dan tanpa peringatan, memutar rekaman suara Riko. Suara Riko yang memelas dan penuh alasan itu menggema di meja mereka. "Ibu tidak bermaksud begitu, beliau hanya bercanda. Lupakan semua yang terjadi, kita lanjutkan pernikahan kita." Seluruh meja langsung hening. Semua wanita sosialita itu berhenti mengobrol, tatapan mereka kini tertuju pada Ibu Sonya. Wajah Ibu Sonya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Ia merasa telanjang. Mahkotanya sebagai ratu sosialita telah direnggut dan diinjak-injak di hadapan para pengikutnya. Dipermalukan di lingkarannya sendiri, di dunianya sendiri, adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Ia hanya bisa duduk membeku, sementara bisikan-bisikan dan tatapan menghakimi mulai mengelilinginya, meruntuhkan dunianya dari dalam. Kehancuran reputasi di dunia maya hanyalah gempa pembuka. Retakan yang ditimbulkannya memang merusak fasad megah Catering Sonya, namun Raya tahu, pondasi bangunan itu masih berdiri. Untuk meruntuhkannya secara total, ia perlu memicu ledakan dari dalam. Pondasi dari bisnis sebesar itu adalah arus kas dan kepercayaan dari para mitra kerja. Disinilah bom waktu yang sesungguhnya tertanam, dan Raya memegang pemicunya. Dari data yang ia miliki, ia tahu bahwa Ibu Sonya memiliki kebiasaan buruk, menunda pembayaran kepada vendor-vendor kecil dan menengah. Ia menggunakan uang mereka sebagai modal putar untuk menjaga citra mewahnya, sementara para perajin bunga, penjahit seragam, hingga penyedia bahan baku kecil harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan hak mereka. Mereka diam karena takut kehilangan salah satu klien terbesar mereka. Raya akan mengubah ketakutan itu menjadi kemarahan kolektif. Targetnya bukanlah sembarang vendor. Ia memilih satu nama yang paling dihormati di komunitas penyelenggara pernikahan, Pak Hermawan, pemilik Pesona Dekor. Pak Hermawan adalah seorang pria parubaya yang membangun bisnisnya dari nol dengan prinsip kejujuran dan kerja keras. Karyanya selalu berkualitas tinggi, dan ia sangat tidak suka pada pebisnis yang tidak menghargai kerja orang lain. Raya tahu dari catatan lama bahwa Catering Sonya masih memiliki utang lebih dari 100 juta rupiah kepada Pesona Dekor untuk sebuah proyek besar 2 bulan lalu. Pak Hermawan sudah cukup sabar. Ia hanya butuh sedikit dorongan. Dari sebuah kafe internet di pinggir kota untuk memastikan anonimitas total, Raya menyusun sebuah email singkat yang ditujukan langsung ke alamat email pribadi Pak Hermawan. Subjeknya sederhana, sekadar informasi mengenai Catering Sonya. Isinya dirancang untuk terdengar seperti pesan dari sesama vendor yang prihatin, bukan serangan personal. Dengan hormat, Bapak Hermawan. Saya menulis surat ini sebagai salah satu rekan kerja Anda di industri pernikahan. Saya mendengar kabar bahwa pembayaran dari Catering Sonya untuk proyek Hotel Grand Mahkota masih tertunda. Saya hanya ingin berbagi keprihatinan. Di tengah kesulitan mereka membayar kewajiban kepada mitra seperti kita, saya melihat di berita bahwa mereka menghabiskan dana yang sangat besar untuk acara pernikahan putra mereka yang akhirnya gagal total. Rasanya tidak adil jika uang hasil kerja keras kita dipakai untuk membiayai kemewahan mereka, sementara kita harus berjuang untuk membayar gaji karyawan. Mungkin sudah saatnya kita semua bersikap lebih tegas. Hormat saya, seorang rekan yang prihatin. Raya tidak melampirkan bukti apapun. Ia hanya menanam benih keraguan dan memantik rasa ketidakadilan. Ia tahu Pak Hermawan adalah orang yang teliti. Ia akan mencari tahu sendiri. Setelah mengirim email itu, Raya langsung menghapus jejaknya dan meninggalkan kafe tersebut. Pemicu sudah ia tarik. Kini ia hanya perlu menunggu ledakannya. Di kantornya yang dipenuhi contoh ukiran dan gulungan kain, Pak Hermawan membaca email itu dengan kening berkerut. Awalnya ia skeptis, mengira ini hanya email iseng. Namun kalimat tentang pernikahan yang gagal total membuatnya penasaran. Ia membuka tab baru dan mengetik nama, Riko dan Sonya, di mesin pencari. Puluhan artikel berita dan gosip langsung muncul, lengkap dengan foto-foto kemegahan acara yang dibatalkan itu. Matanya terpaku pada perkiraan biaya dekorasi, gaun, dan hiburan yang fantastis. Wajahnya langsung memerah karena marah. Jadi benar,
Sementara ia harus menelepon bagian keuangan catering Sonya setiap minggu dan hanya mendapat jawaban, sedang diproses. Keluarga itu justru menghambur-hamburkan uang untuk sebuah pertunjukan kesombongan. Rasa sabarnya habis. Ia mengangkat telepon, tapi bukan untuk menelepon Ibu Sonya. Panggilan pertamanya ditujukan kepada Bu Laras, pemilik Bunga Sejati Florist. Laras, apa kabar? Mau tanya, Sonya sudah bayar tagihanmu yang bulan lalu? Suara di seberang terdengar ragu. Belum, Pak. Katanya bulan depan. Bulan depan, bulan depan. Selalu begitu, geram Pak Hermawan. Kamu tahu tidak, mereka baru saja buang-buang uang miliaran untuk kawinan anaknya yang batal itu. Uang kita itu yang mereka pakai. Percakapan itu menyulut api. Bu Laras yang tadinya pasrah kini ikut terbakar amarah. Panggilan kedua Pak Hermawan adalah kepada Pak Tono, pemilik usaha percetakan undangan mewah. Polanya sama. Utang belum dibayar, janji tinggal janji. Pak Hermawan tidak perlu menelepon banyak orang. Dalam industri yang erat seperti ini, berita menyebar lebih cepat daripada api di padang kering. Dalam waktu kurang dari 1 jam, grup WhatsApp, Asosiasi Vendor Pernikahan, sudah ramai dengan keluhan dan sumpah serapah yang ditujukan kepada catering Sonya. Mereka yang tadinya takut bersuara kini menemukan kekuatan dalam jumlah. Mereka berbagi informasi, mencocokkan jumlah utang, dan menyadari bahwa mereka semua adalah korban dari praktik bisnis yang sama. Seseorang mengusulkan untuk bertindak bersama. Kalau kita menagih sendiri-sendiri, kita akan diabaikan. Bagaimana kalau kita semua mengirimkan surat somasi, peringatan hukum, besok pagi secara serentak? Usul Pak Hermawan di grup. Usul itu disambut dengan dukungan penuh. Keesokan harinya, meja resepsionis di kantor catering Sonya dibanjiri kiriman surat dari berbagai firma hukum. 1, 2, lalu 10, 20 surat peringatan mendarat, masing-masing menuntut pembayaran lunas dalam waktu 7x24 jam sebelum masalah ini dibawa ke pengadilan. Ibu Sonya, yang masih pusing karena masalah di media sosial, kini dihadapkan pada krisis nyata yang mengancam kelangsungan hidup perusahaannya. Telepon berdering tanpa henti, bukan dari klien, tapi dari para vendor yang marah. Staf keuangannya kewalahan dan tidak bisa memberikan jawaban apapun. Ibu Sonya dan Riko mengunci diri di dalam ruangan. Di atas meja tersebar tumpukan tagihan dan surat somasi. Jumlah totalnya sangat mengejutkan, jauh lebih besar dari uang tunai yang mereka miliki di rekening perusahaan. Ini gila. Mereka semua seperti serigala kelaparan, teriak Ibu Sonya sambil memijat pelipisnya. Kita tidak punya uang sebanyak ini untuk membayar semuanya sekaligus. Bu, kata Riko dengan suara bergetar. Arus kas mereka menipis setelah membayar uang muka untuk berbagai keperluan pernikahan yang hangus. Pembatalan dari 3 klien besar kemarin membuat lubang di neraca keuangan mereka semakin menganga. Di tengah kepanikan itu, sebuah email masuk ke komputer Riko. Subjeknya berasal dari Divisi Hukum, PT Cipta Megah Kencana, sebuah perusahaan properti raksasa yang telah memesan paket gala akhir tahun senilai hampir 2 miliar rupiah. Itu adalah kontrak terbesar mereka tahun ini, satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat dari krisis ini. Dengan tangan gemetar, Riko membuka email itu. Isinya singkat, formal, dan brutal. Mengingat perkembangan situasi finansial dan reputasi yang menimpa catering Sonya, serta adanya laporan mengenai sengketa pembayaran dengan sejumlah vendor, dengan ini kami dari PT Cipta Megah Kencana memutuskan untuk membatalkan kontrak kerjasama untuk acara Gala Dinner 2025. Keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan dan citra perusahaan kami dari potensi risiko di kemudian hari. Riko membaca email itu 2 kali, 3 kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menatap ibunya dengan wajah pucat pasi. Bu, Cipta Megah batal. Ibu Sonya merebut laptop dari tangan Riko. Matanya membelalak saat membaca baris demi baris kalimat pembatalan itu. Untuk sesaat, tidak ada suara di ruangan itu. Kemudian, terdengar suara tarikan napas yang berat, dan tubuh Ibu Sonya yang selalu terlihat angkuh itu terkulai lemas di kursinya. Bom waktu itu akhirnya meledak, dan ledakannya tidak hanya meretakkan pondasi, tapi menghancurkan seluruh bangunan hingga menjadi debu. Catering Sonya kini berada di ambang kebangkrutan. Kehancuran itu datang begitu cepat dan tanpa ampun. Dalam beberapa hari, dunia Riko jungkir balik. Kantor catering Sonya yang dulu selalu sibuk dengan ring telepon dan lalu lalang staf yang bersemangat, kini sunyi senyap seperti rumah duka. Meja-meja kosong, beberapa karyawan kunci sudah mengundurkan diri, dan tumpukan surat tagihan di meja ibunya semakin menggunung. Kata, bangkrut, tidak lagi menjadi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang menunggu waktu untuk diresmikan. Kemewahan yang selama ini menjadi selimut hangat bagi hidup Riko kini telah terkoyak,
meninggalkannya telanjang dan menggigil di tengah badai yang ia bantu ciptakan. Suasana di rumahnya pun tak kalah mencekam. Ibu Sonya, wanita yang selama ini ia kenal sebagai sosok kuat, angkuh, dan selalu memegang kendali, kini hancur. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menolak makan, dan sesekali Riko mendengarnya menangis terseduh-seduh di balik pintu. Namun, saat ia keluar kamar, kesedihan itu berubah menjadi amarah yang meledak-ledak, dan sasaran utamanya adalah Riko. "Ini semua salahmu," teriak Ibu Sonya pada suatu malam di ruang makan yang lengang, matanya merah dan bengkak. "Seandainya kamu bisa lebih tegas. Seandainya kamu bisa membujuk perempuan kampung itu. Kamu terlalu lemah. Sama seperti ayahmu." Kata-kata itu menusuk Riko lebih tajam dari pisau. Selama ini, ia hidup untuk mendapatkan pengakuan dan kebanggaan dari ibunya. Ia selalu menuruti semua kemauannya, memilih jurusan kuliah yang ibunya inginkan, bergaul dengan orang-orang yang ibunya setujui, bahkan tertawa saat ibunya melontarkan lelucon kejam di hari pernikahannya. Semua ia lakukan demi melihat senyum puas di wajah ibunya. Kini, semua pengabdian itu seolah tak ada artinya. Di mata ibunya, ia hanyalah sebuah kegagalan. Pukulan berikutnya datang saat ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli bensin. Transaksi ditolak. Ia mencoba kartu yang lain, hasilnya sama. Dengan panik, ia memeriksa aplikasi perbankan di ponselnya. Saldo di rekening pribadinya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Semua asetnya, yang selama ini ia kira miliknya, ternyata terikat dengan rekening perusahaan yang kini telah dibekukan oleh bank untuk mengamankan aset bagi para kreditur. Mobil mewah yang ia kendarai ternyata masih dalam cicilan atas nama perusahaan. Jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya adalah hadiah dari ibunya, yang dibeli menggunakan keuntungan bisnis. Tiba-tiba ia sadar, ia tidak punya apa-apa. Ia bukan siapa-siapa tanpa nama besar dan kekayaan keluarganya. Malam itu, Riko meninggalkan rumah. Ia tidak tahan lagi dengan tatapan menuduh ibunya dan keheningan rumah mereka yang menyesakkan. Ia mengemudi tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang familiar namun kini terasa asing. Mobilnya berhenti di depan sebuah taman kota yang remang-remang. Dulu, ia dan Raya sering duduk di salah satu bangku di bawah pohon rindang itu, memakan es krim sambil membicarakan masa depan. Sebuah masa depan yang terlihat begitu cerah dan penuh harapan. Kenangan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia teringat tawa Raya yang tulus saat ia menceritakan lelucon konyol. Ia teringat cara Raya menatapnya, tatapan penuh cinta dan kekaguman yang tulus, bukan karena status atau kekayaannya. Raya mencintainya apa adanya. Raya melihat potensi dalam dirinya yang bahkan ia sendiri tidak pernah sadari. Dan ia, dengan kebodohannya, telah membuang satu-satunya hal paling berharga dalam hidupnya demi sebuah tawa sesaat untuk menyenangkan ibunya. Di sanalah, di dalam mobilnya yang sunyi, di seberang taman yang penuh kenangan, Riko akhirnya hancur. Bukan karena kehilangan uang atau status. Ia hancur karena menyadari betapa pengecutnya dirinya. Ia menangis. Bukan tangisan kemarahan atau frustrasi, melainkan tangisan penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan. Ia meraih ponselnya. Jari-jarinya yang gemetar mencari satu nama di daftar kontak, Raya. Hanya Raya yang bisa ia pikirkan. Hanya suara Raya yang ingin ia dengar. Ia menekan tombol panggil, tidak tahu apa yang akan ia katakan, hanya didorong oleh keputusasaan dan kebutuhan untuk didengar. Di seberang sana, Raya baru saja selesai membantu ibunya membereskan dapur warung mereka yang semakin ramai. Ia sedang duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh hangat ketika ponselnya bergetar menampilkan nama, Riko. Jantungnya berdebar sesaat, bukan karena rindu, tapi karena firasat bahwa babak akhir dari kehancuran pria itu akan segera dimulai. Dengan napas yang tenang, ia menerima panggilan itu. "Halo," sapanya dengan suara datar. Hening sejenak, lalu terdengar suara isak tangis yang pecah dari seberang. Suara Riko, namun terdengar begitu rapuh dan hancur. "Raya, ini aku, Riko," ucapnya di sela-sela tangisnya. Raya tidak menjawab. Ia hanya diam mendengarkan. Aku kehilangan segalanya, Raya." "Segalanya?" Suara Riko bergetar hebat. "Bisnis hancur, rumah mungkin akan disita, teman-temanku menjauh, bahkan ibu menyalahkanku atas semuanya. Tapi bukan itu yang paling sakit, Ra. Yang paling sakit, aku kehilangan kamu. Aku baru sadar sekarang betapa bodohnya aku." Lanjutnya, suaranya kini seperti rintihan putus asa. "Aku pengecut, Raya. Aku pengecut yang tidak pernah berani membela orang yang kucintai. Aku ikut tertawa waktu itu, di atas panggung aku melihat matamu, aku melihat wajah ibumu, tapi aku tetap tertawa. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena seumur hidupku,
aku hanya tahu caranya menyenangkan ibuku. Aku tidak pernah punya pendirian sendiri. Raya tetap diam. Ia membiarkan Riko menumpahkan semua isi hatinya, semua racun penyesalan yang kini menggerogotinya dari dalam. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah tulus padaku. Kamu melihatku bukan sebagai anak ibu Sonya, tapi sebagai Riko. Dan aku malah menghancurkan hatimu dan hati ibumu. Aku pantas menerima semua ini. Aku pantas kehilangan segalanya. Tapi aku tidak sanggup, Raya. Rasa bersalah ini membunuhku. Isak tangisnya semakin menjadi-jadi. Aku rela melakukan apa saja untuk menebusnya. Apa saja, Raya. Aku menyesal. Aku menyesal seumur hidup. Setelah Riko selesai, keheningan yang panjang menyelimuti percakapan mereka, hanya diisi oleh suara tangisnya yang mulai mereda. Ia menunggu respons Raya. Mungkin sebuah cacian, sebuah makian, atau mungkin secercah pengampunan. Apa saja. Namun, yang ia dapatkan adalah sesuatu yang jauh lebih menusuk. Suara Raya akhirnya terdengar, tidak ada emosi di dalamnya. Begitu tenang, begitu dingin, begitu final. Bagus, ucap Raya. Aku ingin kamu merasakan penyesalan itu setiap hari, selama sisa hidupmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Raya langsung memutuskan sambungan telepon. Ia tidak memberi Riko kesempatan untuk menjawab. Di dalam mobilnya, Riko menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan tatapan kosong. Panggilan itu berakhir. Dan bersamaan dengan itu, musnah pula sisa harapan terakhir yang ia miliki. Rasa sakit karena penolakan itu 1000 kali lebih buruk daripada kehilangan harta benda. Karena ia tahu, Raya benar. Hukuman terbaik untuknya bukanlah kemiskinan atau cemoohan, melainkan penyesalan abadi yang harus ia pikul sendirian sampai akhir hayatnya. Bulan-bulan berlalu, mengubah musim dan juga nasib. Bagi Ibu Sonya dan Riko, hidup menjadi serangkaian episode penghinaan yang sunyi. Rumah mewah mereka yang dulu menjadi simbol kekuasaan, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang luas, kini telah terjual dengan harga murah untuk menutupi sebagian kecil dari tumpukan utang mereka. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, terjepit di antara ganggang sempit yang selalu ramai oleh suara anak-anak bermain dan pedagang keliling. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan setiap malam Riko bisa mendengar tikus berlarian di atas plafon. Sebuah realitas yang begitu brutal, begitu jauh dari kehidupan yang pernah mereka kenal. Ibu Sonya, wanita yang dulu tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah selain memberi perintah kepada asisten rumah tangganya, kini harus bergelut dengan cucian piring dan pakaian kotor. Tangannya yang dulu terawat dengan manikur mahal kini kasar dan lecet. Ia tidak lagi pergi ke arisan atau acara sosialita, ia bahkan takut untuk sekadar pergi ke pasar. Wajahnya yang dulu selalu menghiasi kolom gaya hidup di majalah lokal kini, menjadi wajah yang ia sembunyikan di balik masker dan kacamata hitam setiap kali terpaksa keluar rumah. Kepahitan menggerogoti jiwanya, mengubahnya menjadi wanita tua yang pemarah dan penuh penyesalan, yang setiap hari hanya bisa meratapi kejayaan masa lalunya. Riko pun tak lebih baik. Nama keluarganya yang tercemar membuatnya menjadi paria di dunia kerja. Setiap lamaran yang ia kirimkan ditolak mentah-mentah. Teman-teman yang dulu sering berpesta dengannya kini tak pernah lagi menjawab teleponnya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan tanpa tujuan, terkurung dalam rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Sementara itu, di sudut lain kota, sebuah cerita yang sama sekali berbeda sedang mekar. Raya tidak membiarkan uang tabungan pernikahannya mengendap di bank sebagai monumen kegagalan. Ia melihatnya sebagai modal untuk sebuah awal yang baru. Suatu malam, sambil memijat pundak ibunya yang lelah, sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. "Bu," katanya lembut, "bagaimana kalau kita buka warung makan kecil? Memasak adalah kebahagiaan ibu. Kenapa tidak kita bagikan kebahagiaan itu pada orang lain?" Ibu Aminah awalnya ragu. "Siapa yang mau makan masakan ibu, Nak?" "Masakan kampung biasa," ujarnya, sisa-sisa luka dari penghinaan itu masih terasa. Raya tersenyum, menggenggam tangan ibunya erat. "Justru itu kekuatan kita, Bu. Kejujuran. Masakan yang dibuat dengan hati. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Dengan keyakinan itu, mereka memulai petualangan baru mereka. Mereka menyewa sebuah kios kecil di dekat area perkantoran. Raya menggunakan keahlian desainnya untuk menciptakan sebuah merek yang sederhana namun hangat. Dapur Ibu Aminah. Ia tidak memasang spanduk yang mencolok atau menggunakan kata-kata promosi yang berlebihan. Ia hanya memasang sebuah papan kayu dengan tulisan tangan yang elegan dan sebuah logo sederhana bergambar siluet seorang ibu yang sedang tersenyum. Di media sosial, ia tidak mengiklankan harga murah atau diskon besar. Ia menceritakan sebuah kisah.
Kisah tentang resep turun-temurun, tentang bumbu-bumbu segar yang dipilih sendiri oleh ibunya setiap subuh di pasar tradisional, tentang proses memasak yang lambat dan penuh cinta. Ibu Aminah menemukan kembali gairah hidupnya di dalam dapur kecil itu. Setiap hidangan yang ia sajikan, gudeg, opor ayam, sambal goreng krecek, adalah sebuah mahakarya yang ia persembahkan dengan sepenuh hati. Aroma masakannya yang otentik mulai menarik perhatian para pekerja kantor di sekitar mereka. Warung kecil itu, dari yang awalnya hanya didatangi segelintir orang, perlahan mulai ramai. Kelezatan yang jujur dan pelayanan yang tulus menjadi iklan dari mulut ke mulut yang paling efektif. Titik baliknya datang pada suatu siang yang terik. Seorang vlogger kuliner muda yang sedang naik daun, yang dikenal dengan ulasannya yang tanpa basa-basi, kebetulan mampir ke dapur Ibu Aminah, karena penasaran dengan antrean yang mengular hingga ke pinggir jalan. Ia memesan beberapa menu andalan dan mulai merekam. Kamera ponselnya menangkap setiap detail. Uap yang mengepul dari nasi hangat, warna opor yang keemasan, dan yang terpenting, senyum tulus Ibu Aminah saat melayani setiap pelanggan. Sang vlogger terpesona. Ini bukan sekadar makanan enak, ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa. Video ulasannya yang diunggah sore itu meledak. Ia tidak hanya memuji makanannya, tetapi juga menceritakan atmosfer hangat dan kisah inspiratif di baliknya. Ini bukan sekadar makan siang, katanya di akhir video, ini seperti pulang ke rumah dan disambut masakan ibu. Dalam semalam, dapur Ibu Aminah menjadi buah bibir di seluruh kota. Fenomena ini menarik perhatian media yang lebih besar. Seorang wartawan senior dari surat kabar lokal terbesar datang untuk melakukan liputan khusus. Ia mewawancarai Raya dan Ibu Aminah di tengah kesibukan warung mereka. Raya dengan rendah hati lebih banyak mendorong ibunya untuk berbicara, membiarkan sumber inspirasi dari semua ini menjadi pusat perhatian. Sang wartawan, terkesan dengan kerendahan hati dan kisah mereka, mengajukan satu pertanyaan penutup. Bu Aminah, apa rahasia di balik semua ini? Apa yang membuat masakan ibu begitu istimewa, hingga semua orang jatuh cinta? Ibu Aminah terdiam sejenak. Ia menyeka tangannya yang basah di celemeknya, lalu menatap sang wartawan dengan mata yang berkaca-kaca, namun penuh dengan kekuatan. Saya tidak punya rahasia, Pak, jawabnya dengan suara lembut namun jelas. Saya hanya memasak dengan tulus. Dulu, pernah ada yang bilang masakan dan penampilan saya ini kampungan seperti badut. Saya sempat sangat sedih dan malu. Tapi putri saya bilang, justru di dalam kekampungan, inilah letak kekuatan kita, letak kejujuran kita. Ternyata benar. Ia tersenyum, sebuah senyum kemenangan yang sejati. Dari hinaan, badut, itu, Tuhan malah membukakan pintu rezeki yang berkah dan halal untuk kami. Keesokan harinya, kisah mereka tidak hanya muncul di kolom kuliner. Kisah itu menjadi berita utama di halaman depan edisi Kota Surat Kabar tersebut. Judulnya terpampang besar dan tebal, sebuah ironi yang begitu puitis dan menusuk, dari hinaan, badut, lahirlah surga kuliner Nusantara. Artikel itu, lengkap dengan foto Ibu Aminah yang sedang tersenyum bahagia di depan warungnya yang ramai, menyebar dengan cepat. Di dalam rumah kontrakannya yang pengap, Ibu Sonya duduk di kursi plastik yang reot, memegang lembaran koran itu. Tangannya gemetar hebat. Ia membaca setiap kata dalam artikel itu, dan setiap kata terasa seperti cambukan di harga dirinya. Wanita yang ia hina, yang ia sebut badut, kini dipuja sebagai pahlawan kuliner. Sementara ia, sang sosialita agung, kini terpuruk dalam kehinaan dan dilupakan. Ia meremas koran itu hingga tak berbentuk, amarah, iri, dan rasa malu yang tak tertanggungkan membakar dadanya hingga sesak. Di puncak kejayaannya, Ibu Aminah tidak perlu membalas. Kesuksesannya adalah pembalasan yang paling sempurna. Di tengah keterpurukan mereka yang semakin dalam, secercah harapan kecil muncul bagi Ibu Sonya dan Riko. Harapan itu berbentuk sebuah villa tua di kawasan pegunungan yang sejuk. Satu-satunya aset berharga yang tidak terikat dengan bisnis mereka dan masih tersisa. Villa itu adalah peninggalan almarhum ayah Riko, sebuah tempat yang jarang mereka kunjungi namun kini menjadi satu-satunya tiket mereka untuk melarikan diri dari neraka ini. Rencana mereka sederhana. Menjual villa itu secepat mungkin, mendapatkan uang tunai yang cukup, lalu pindah ke kota lain di mana tidak ada yang mengenal mereka, memulai hidup baru dari nol. Dengan semangat yang dipaksakan, mereka menghubungi seorang agen properti dan mulai mengurus proses penjualan. Sementara itu, Raya sedang berada di puncak kesuksesannya. Dapur Ibu Aminah akan segera membuka cabang keduanya. Ia sibuk mengurus manajemen, pemasaran, dan memastikan kualitas di setiap cabang tetap terjaga. Dendam dan masa lalu sudah mulai ia kubur dalam-dalam, fokusnya kini adalah membangun masa depan yang cerah untuknya dan ibunya. Suatu malam,
Saat sedang merapikan data-data lama di laptopnya untuk mengosongkan ruang penyimpanan, ia tanpa sengaja membuka kembali folder usang bernama Proyek Rico Oko. Folder itu adalah museum digital dari hubungannya yang gagal, berisi semua file desain dan materi promosi yang pernah ia kerjakan untuk catering Sonya. Nalurinya menyuruhnya untuk segera menghapus folder itu dan semua kenangan pahit di dalamnya. Namun, saat kursornya melayang di atas tombol hapus, matanya menangkap sebuah subfolder yang isinya cukup aneh. Materi brosur sejarah keluarga. Rico pernah memintanya membuat sebuah brosur mewah yang menceritakan perjalanan bisnis keluarga mereka dari generasi ke generasi. Untuk keperluan itu, Rico memberinya akses ke beberapa pindaian dokumen-dokumen lama, termasuk akta tanah dan surat-surat perjanjian kuno. Raya, yang selalu bekerja dengan detail, telah memindai semuanya dengan resolusi tinggi. Didorong oleh rasa penasaran sesaat, ia membuka salah satu file. Itu adalah dokumen perjanjian kerjasama pembangunan villa di pegunungan, tertanggal 30 tahun yang lalu. Ia melihat nama ayah Rico, dan di sampingnya, sebuah nama lain yang asing baginya, Subroto, tertulis sebagai mitra dengan kepemilikan saham 50%. Raya mengerutkan kening. Setahunya, villa itu adalah warisan tunggal. Ia membuka file berikutnya. Sebuah akta pembubaran kerjasama, dibuat hanya setahun setelah perjanjian awal. Di sana tertulis bahwa Tuan Subroto setuju untuk menjual seluruh sahamnya kepada ayah Rico dengan nilai yang, menurut Raya, sangat kecil dan tidak masuk akal untuk properti seluas itu. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia memperbesar kedua dokumen itu, membandingkan tanda tangan Tuan Subroto di kedua surat. Meskipun sekilas mirip, ada perbedaan halus pada lengkungan dan tekanan pena. Tanda tangan di surat pembubaran kerjasama itu terlihat sedikit lebih kaku, seolah ditiru. Rasa keadilan di dalam diri Raya, yang selama ini tertidur, mulai terusik. Ini bukan lagi tentang masalah pribadinya dengan Rico atau Ibu Sonya. Ini tentang kemungkinan adanya ketidakadilan yang jauh lebih tua. Keesokan harinya, ia menyisihkan waktu dari kesibukannya. Menggunakan sedikit koneksi dan kelihayannya dalam riset online, ia mulai mencari informasi tentang Tuan Subroto. Jejaknya sulit ditemukan, namun akhirnya ia menemukan sebuah berita lama. Berita itu mengabarkan tentang kebangkrutan mendadak seorang arsitek muda berbakat bernama Subroto, tak lama setelah proyek besarnya dengan seorang pengusaha properti gagal di tengah jalan. Setelah beberapa hari penelusuran yang gigih, Raya akhirnya berhasil menemukan alamat keluarga Subroto. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana di gang sempit, sebuah cerminan dari kehidupan yang tidak beruntung. Raya disambut oleh seorang pria sebaya dengannya bernama Aditya. Ia memperkenalkan diri sebagai putra tunggal Tuan Subroto. Raya disambut di ruang tamu yang kecil, di mana seorang pria tua renta duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Itulah Tuan Subroto. Aditya menjelaskan dengan suara pelan dan penuh kepahitan. Ayahnya, setelah dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri dalam proyek villa itu, kehilangan segalanya. Ia tidak hanya bangkrut, tetapi juga dituduh melakukan prestasi. Depresi berat merenggut semangat dan kesehatannya, membuatnya menjadi seperti sekarang. Ayah saya selalu bilang sampai akhir hayatnya bahwa tanda tangannya di surat itu dipalsukan, bisik Aditya. Tapi kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan yang terpenting, tidak punya bukti asli untuk melawan mereka di pengadilan. Hati Raya terenyuh. Luka yang dirasakan ibunya dulu memang dalam, tapi penderitaan yang dialami keluarga ini berlangsung selama puluhan tahun, menghancurkan sebuah generasi. Tanpa ragu, Raya mengeluarkan sebuah flash drive dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Saya tidak tahu apakah ini bisa membantu, kata Raya dengan suara mantap. Tapi di dalam sini ada pindaian resolusi tinggi dari perjanjian awal dan surat pembubaran kerjasama itu. Mungkin bisa dianalisis oleh ahli grafologi. Ada juga beberapa korespondensi lain yang mungkin relevan. Aditya menatap flash drive itu, lalu menatap Raya dengan mata yang berkilat penuh harapan dan keheranan. Kenapa Anda melakukan ini? Karena tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkan kebahagiaannya dengan cara merampas hak orang lain, jawab Raya. Aditya mengambil flash drive itu. Genggamannya erat, buku-buku jarinya memutih. Sebuah energi baru yang penuh semangat juang terpancar dari wajahnya. Ayah saya selalu bilang kebenaran akan menemukan jalannya, kata Aditya, suaranya bergetar karena emosi. Tapi saya tidak pernah menyangka jalannya akan datang melalui Anda. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata Raya. Saya seorang pengacara, Bu Raya. Selama ini saya hanya tidak punya bukti yang cukup kuat untuk memulai. Raya hanya mengangguk pelan, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ini bukan lagi tentang saya, katanya.
Ini adalah hak keluarga Anda yang dirampas. Ambillah kembali. Saat Raya pamit dan berjalan meninggalkan rumah itu, ia merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ini adalah penutup yang sesungguhnya. Kartu truf terakhir, kartu keadilan, kini telah ia letakkan di tangan yang tepat. Jauh di pegunungan, Rico dan Ibu Sonya sedang bergembira karena agen properti baru saja menelepon, memberitahu ada calon pembeli serius untuk villa mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa dosa masa lalu ayah Rico, yang terkubur selama 30 tahun, kini telah dibangkitkan kembali dan sedang bergerak dalam bentuk gugatan hukum yang akan menyapu bersih sisa-sisa harapan terakhir mereka. Harapan adalah tanaman aneh yang bisa tumbuh di tanah paling tandus sekalipun. Bagi Ibu Sonya dan Rico, harapan itu adalah villa peninggalan almarhum suaminya. Di tengah puing-puing kehidupan mereka, di dalam rumah kontrakan yang sempit dan berbau apek, villa itu menjelma menjadi sebuah mercusuar. Penjualannya akan menjadi tiket emas mereka untuk melarikan diri, untuk memulai kembali di tempat di mana nama, Sonya, tidak lagi identik dengan kebangkrutan dan aib. Hari-hari mereka diisi dengan fantasi tentang kehidupan baru, sebuah butik kecil di Bali, atau mungkin kafe di Bandung. Apa saja, asalkan jauh dari kota ini. Kegembiraan mereka memuncak saat agen properti menelepon dengan kabar baik. Ada seorang investor dari Jakarta yang sangat tertarik, dan sudah mengajukan penawaran dengan harga yang bagus. Prosesnya akan segera rampung dalam beberapa minggu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ibu Sonya tersenyum tulus. Rico merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Mungkin, hanya mungkin, mereka masih bisa diselamatkan. Namun, takdir punya rancangan yang jauh lebih kejam. Pagi itu, saat Rico baru saja kembali dari warung membeli sarapan seadanya, sebuah sepeda motor kurir berhenti di depan gang mereka. Seorang pria berjaket resmi berjalan menghampiri, menanyakan namanya. Setelah Rico mengonfirmasi identitasnya, sang kurir menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Rico menerimanya dengan kening berkerut. Jantungnya mulai berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ia masuk ke dalam rumah dan menyerahkan amplop itu pada ibunya. Ibu Sonya merobek amplop itu dengan tidak sabar. Mengira itu mungkin salah satu surat penagihan utang yang sudah biasa ia terima. Tapi saat matanya membaca baris-baris awal, wajahnya berubah pucat pasi. Surat itu bukan surat tagihan biasa. Itu adalah surat panggilan sidang, sebuah gugatan perdata yang dilayangkan oleh seorang pria bernama Aditya Subroto, yang bertindak atas nama ayahnya, Tuan Subroto. Tuntutan mereka jelas. Pembatalan akta jual beli villa di pegunungan atas dasar pemalsuan tanda tangan dan penipuan, serta ganti rugi atas keuntungan yang hilang selama 30 tahun. Subroto, desis Ibu Sonya, namanya terasa asing di lidahnya. Tapi Rico, yang pernah melihat dokumen-dokumen lama itu, langsung teringat. Nama itu tertera di surat perjanjian kerjasama yang asli. Tidak mungkin, pekik Ibu Sonya, amarahnya meledak menutupi rasa takutnya yang membuncah. Ini pasti akal-akalan si Raya. Dia belum puas juga menghancurkan kita. Dia pasti mencari hantu dari masa lalu untuk meneror kita. Mereka berusaha menghubungi pengacara, namun dengan dana yang sangat terbatas, mereka hanya bisa menyewa seorang pengacara junior dari kantor kecil yang tampak tidak bersemangat. Setelah mempelajari kasusnya, sang pengacara hanya menggelengkan kepala. Ini kasus yang sangat berat, Bu. Pihak penggugat memiliki salinan digital dokumen asli dengan resolusi tinggi. Mereka sudah menugaskan seorang ahli grafologi forensik, dan hasilnya mengindikasikan kemungkinan besar adanya pemalsuan. Jika ini terbukti di pengadilan, kita tidak hanya akan kehilangan villa itu, tapi juga akan dituntut ganti rugi yang jumlahnya bisa sangat besar. Saran sang pengacara adalah menempuh jalur mediasi dan menawarkan penyelesaian damai. Dengan enggan, Ibu Sonya setuju. Pertemuan mediasi diadakan di sebuah ruangan netral. Di seberang meja, duduk seorang pemuda yang tenang dan tajam bernama Aditya. Di sampingnya, ayahnya, Tuan Subroto, duduk di kursi roda. Tatapannya kosong namun kehadirannya menjadi saksi bisu dari ketidakadilan puluhan tahun. Aditya tidak banyak bicara. Ia hanya meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Laporan dari ahli forensik setebal 20 halaman, lengkap dengan perbandingan tanda tangan yang diperbesar, menunjukkan perbedaan-perbedaan mikro yang tidak mungkin dilihat mata telanjang. Ia juga menunjukkan bukti-bukti transfer ban yang menunjukkan bahwa ayahnya tidak pernah menerima pembayaran yang layak. Tawaran Aditya sederhana. Serahkan villa itu secara sukarela kepada kami, dan kami akan mempertimbangkan untuk tidak menuntut ganti rugi material, katanya dengan suara datar. Kesombongan Ibu Sonya, bahkan di titik terendahnya, ternyata masih belum padam. Baginya, menyerah berarti mengakui kekalahan dan mengakui bahwa suaminya adalah seorang penipu.
Saya tidak akan pernah menyerahkan hak milik suami saya kepada penipu seperti kalian, bentaknya. Kita bertemu di pengadilan. Mediasi itu gagal total. Keputusan Ibu Sonya yang didasari oleh gengsi itu, baru saja menandatangani surat kematian finansial mereka. Hari persidangan adalah sebuah drama yang dingin dan metodis. Ruangan itu terasa pengap, dipenuhi oleh keheningan yang menegangkan. Aditya, dengan toga pengacaranya, berdiri dengan percaya diri. Ia tidak berapi-api, ia hanya memaparkan fakta demi fakta dengan presisi seorang ahli bedah. Ia menceritakan kisah dua sahabat yang membangun mimpi bersama, lalu salah satunya mengkhianati yang lain. Ia menampilkan pindaian dokumen asli di layar proyektor besar, membiarkan semua orang di ruangan itu melihat dengan mata kepala sendiri kejanggalan pada tanda tangan di surat pembubaran kerjasama. Puncaknya adalah saat ia memanggil saksi ahli, seorang grafolog senior yang reputasinya tidak diragukan lagi. Selama hampir 1 jam, sang ahli menjelaskan secara detail, menggunakan istilah-istilah ilmiah, mengapa tanda tangan Tuan Subroto di dokumen kedua adalah palsu. Ia menunjukkan getaran-getaran kecil pada tarikan garis, sudut kemiringan yang tidak konsisten, dan tekanan pena yang berbeda. Ini adalah tanda tangan yang dibuat dengan meniru secara perlahan, bukan goresan alami dari pemilik aslinya. Simpulnya. Pengacara Ibu Sonya mencoba membantah, namun argumennya lemah dan mudah dipatahkan. Sebagai pukulan terakhir, Aditya memanggil saksi yang tak terduga. Seorang wanita tua bernama Ibu Marni, yang dulu bekerja sebagai sekretaris pribadi ayah Riko. Dengan suara bergetar karena usia dan rasa bersalah yang terpendam, ia bersaksi di bawah sumpah. Ia mengaku melihat almarhum atasannya berlatih meniru tanda tangan Tuan Subroto berulang kali di kertas buram, beberapa hari sebelum surat pembubaran itu dibuat. Saya tahu itu salah, isaknya, tapi saya takut dipecat. Saya harus menghidupi 3 anak saya. Kesaksian itu menyegel nasib keluarga Sonya. Palu hakim yang diketuk 3 kali terdengar, seperti dentang lonceng kematian. Putusannya mutlak dan tanpa ampun. Hakim menyatakan bahwa akta pembubaran kerjasama tidak sah dan batal demi hukum. Kepemilikan villa beserta tanahnya secara sah dikembalikan kepada keluarga Subroto. Tidak hanya itu, pengadilan juga memerintahkan keluarga Sonya untuk membayar ganti rugi atas potensi pendapatan sewa villa selama 30 tahun, ditambah bunga, ditambah seluruh biaya pengadilan. Jumlahnya mencapai angka miliaran rupiah, sebuah angka yang mustahil bisa mereka bayar bahkan jika mereka hidup 1000 tahun. Ibu Sonya tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya terdiam, wajahnya sepucat kertas. Saat palu diketuk, sesuatu di dalam dirinya seolah putus. Kekuatan yang selama ini menopang kesombongannya lenyap tak bersisa. Saat semua orang mulai beranjak dari kursi, tubuhnya lunglai dan ia jatuh pingsan di lantai ruang sidang yang dingin. Riko, dengan kepanikan yang hampa, berusaha menolong ibunya. Petugas medis datang dan membawa ibunya keluar dengan tandu. Setelah semua kericuhan itu reda, Riko berjalan sendirian keluar dari gedung pengadilan. Langkahnya berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, bisnis, status, harga diri, dan kini, bahkan harapan terakhirnya pun telah musnah. Saat itulah, di seberang jalan, di bawah naungan pohon angsana, ia melihat 2 sosok yang familiar. Raya dan Ibu Aminah. Mereka baru saja keluar dari mobil, sepertinya hendak menuju ke sebuah kantor di dekat sana. Mereka tidak melihat ke arah pengadilan. Mereka tidak melihat ke arahnya. Mereka hanya berjalan berdampingan, mengobrol ringan, dan sesekali tertawa. Riko membeku di tempat. Ia mengharapkan setidaknya sebuah tatapan. Tatapan kemenangan, kebencian, atau bahkan kasihan. Apa saja. Tapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Bagi mereka, ia seolah tidak ada. Kehadirannya sama sekali tidak memengaruhi dunia mereka yang kini tampak begitu cerah dan damai. Saat itu, Riko akhirnya mengerti hukuman yang sesungguhnya. Hukuman terberat bukanlah kehilangan harta atau dipermalukan di depan umum. Hukuman terberat adalah menjadi tidak terlihat, menjadi begitu tidak berarti di mata orang yang pernah begitu kau sakiti. Keberadaannya telah dihapus dari kehidupan mereka, dan kekosongan itulah yang akan menghantuinya selamanya. 1 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh bagi sebagian orang, dan menjadi algojo yang lambat bagi yang lainnya. Di sebuah jalan utama yang ramai, sebuah restoran baru yang elegan baru saja diresmikan. Papan namanya terbuat dari kayu jati yang diukir indah, Restoran Dapur Ibu Aminah, Cita Rasa Warisan. Ini bukan lagi kios kecil yang sempit. Ini adalah sebuah bangunan 2 lantai dengan interior modern bernuansa etnik, dapur terbuka yang berkilauan, dan sebuah taman kecil di bagian belakang. Peresmian itu dihadiri oleh banyak tokoh kuliner, selebriti,
dan para pelanggan setia yang telah menjadi saksi perjalanan mereka dari nol. Raya berdiri di antara kerumunan tamu, tidak lagi mengenakan celemek, melainkan sebuah gaun batik modern yang dirancangnya sendiri. Ia telah bertransformasi. Bukan lagi hanya seorang desainer grafis atau pemilik warung, ia kini adalah seorang CEO dari sebuah merek kuliner yang sedang berkembang pesat. Ia memimpin tim yang terdiri dari puluhan karyawan, bernegosiasi dengan investor, dan merancang strategi ekspansi ke kota-kota lain. Luka masa lalu tidak membuatnya menjadi pribadi yang pahit. Sebaliknya, luka itu telah menempanya menjadi baja. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih tangguh, dan yang terpenting, lebih menghargai nilai sebuah kebahagiaan yang dibangun dengan tangan sendiri. Di pusat perhatian malam itu adalah Ibu Aminah. Ia tidak lagi terlihat canggung di tengah keramaian. Dibalut kebaya sutra yang anggun, ia menyapa setiap tamu dengan senyum hangat dan percaya diri yang tulus. Ia telah menemukan panggungnya, bukan di atas pelaminan yang penuh hinaan, melainkan di dalam hati setiap orang yang mencicipi masakannya. Ia tidak hanya menyajikan makanan, ia menyajikan kisah, cinta, dan martabat. Hinaan, badut, itu kini terasa seperti lelucon usang dari kehidupan orang lain. Ia telah membuktikan bahwa mahkota sejati tidak terbuat dari emas atau berlian, melainkan dari rasa hormat dan cinta yang didapatkan melalui ketulusan. Kemenangan mereka tidak dirayakan dengan pesta pora yang liar, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam. Saat acara peresmian hampir berakhir, Raya berdiri di balkon lantai 2, menatap keramaian di bawah dengan perasaan haru. Ibunya menghampirinya, membawa 2 cangkir teh jahe hangat. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman, memandangi hasil kerja keras mereka. "Ibu bangga sekali padamu, Nak," bisik Ibu Aminah. "Semua ini karena Ibu," jawab Raya sambil menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. "Karena kekuatan Ibu." Dari balkon itu, pandangan Raya tanpa sengaja menyapu ke area parkir ruko di seberang jalan. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat seorang juru parkir dengan seragam oranye yang sedikit lusuh sedang sibuk mengatur sepeda motor. Pria itu bergerak dengan lesu, punggungnya sedikit membungkuk seolah menanggung beban yang tak terlihat. Saat pria itu berbalik untuk meniup peluitnya, cahaya lampu menerangi wajahnya sesaat. Raya mengenali wajah itu. Riko. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari. Sorot mata yang dulu penuh percaya diri dan kesombongan kini kosong dan lelah. Pandangan mereka bertemu hanya sepersekian detik. Di mata Riko, Raya melihat kilatan keterkejutan, diikuti oleh rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan bahkan dari seberang jalan. Ia buru-buru memalingkan wajah, kembali meniup peluitnya dengan gerakan yang canggung. Hati Raya tidak merasakan lonjakan kemenangan. Tidak ada kebencian, tidak juga kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi, seperti seseorang yang baru saja menutup halaman terakhir dari sebuah buku yang sangat panjang dan menyedihkan. Pria itu, dan semua rasa sakit yang pernah ia sebabkan, kini hanyalah bagian dari masa lalu. Sebuah pelajaran berharga, tapi bukan lagi bagian dari masa kininya. Kehadirannya di seberang jalan sana tidak lebih dari sekadar pengingat tentang seberapa jauh ia dan ibunya telah melangkah. Raya tidak terus menatapnya. Ia memalingkan wajahnya dari pemandangan itu, kembali menatap wajah ibunya yang tersenyum damai di sampingnya. Ia memeluk ibunya dengan erat. Di dalam pelukan itu, di tengah aroma teh jahe dan riuhnya suara tawa dari restorannya, Raya menemukan makna kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan bukanlah tentang melihat musuhmu hancur di kakimu. Kemenangan adalah tentang membangun duniamu sendiri begitu indah dan kokoh, hingga bayangan masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuhmu. Fajar yang sebenarnya telah tiba untuk mereka, bukan karena malam telah menyingkirkan kegelapannya, tetapi karena mereka telah belajar untuk menyalakan cahaya mereka sendiri. Dan cahaya itu bersinar begitu terang, menerangi jalan panjang yang penuh harapan di hadapan mereka.